Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, akmala lana ad-din wa atamma 'alaiha ni'mata wardi lana al-Islam dina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita saling menasehati, saling berwasiat untuk selalu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara kita selalu menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk meningkatkan ibadah, untuk memperbanyak amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini Al-Khatib ingin mengingatkan diri Al-Khatib sendiri dan juga kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang salah satu ciri utama seorang muslim yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sejati adalah muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim yang baik tidak hanya dilihat dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga dilihat bagaimana ia menjaga lisannya dan menjaga tangannya dari menyakiti orang lain. Yang pertama, di era digital sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, lisan tidak hanya dibatasi dengan apa yang kita katakan, apa yang keluar dari mulut, tapi juga apa yang kita tulis di media sosial. Ucapan buruk, memfitnah, menggibah, menggunjing, bahkan menebar kebencian, semua itu sekarang bisa dengan mudah disebarkan, baik lewat komentar-komentar, baik lewat status, bahkan mengunggah di internet. Sahabat yang beriman, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita
dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat, hendaklah ia berkata-kata yang baik. Kalau ia tidak mampu berkata yang baik, maka hendaklah ia diam. Maka kita sebagai muslim yang baik, kita harus berhati-hati dalam berkomentar. Kita harus berhati-hati dalam membagi informasi. Jangan sampai jari jemari kita justru malah mengundang dosa dan permusuhan. Kemudian yang kedua adalah menjaga tangan dari menzolimi orang lain. Dalam hadis tersebut, tangan bukan hanya bermakna fisik, tetapi juga bermakna segala sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Contoh misalkan kita menebar berita bohong di media sosial atau hoax, mencuri data pribadi orang lain, membuli secara online. Kita sebagai seorang muslim diajarkan menggunakan tangan dalam hal-hal yang baik. Kita menulis sesuatu yang bermanfaat, berbagi ilmu, bahkan membantu orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjaga aurat di media sosial. Selain dari menjaga lisan dan menjaga tangan kita dari menyakiti orang lain, tapi juga harus menjaga aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Aurat harus dijaga sesuai dengan batasan syariat yang telah ditentukan. Aurat kita lihat di zaman kita sekarang ini, mohon maaf, banyak di kalangan kaum wanita, ya, kita banyak dari kita lihat kaum muslimah, mungkin mereka tidak sadar membagi foto atau video yang menampakkan auratnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah kalian menampakkan perhiasan kalian. Di dalam Al-Quran aurat disebut perhiasan yang tidak boleh dinampakkan kecuali apa yang biasa dinampakkan, yaitu kata para ulama kalau wanita wajah dan telapak tangannya, yang selainnya itu aurat kata para ulama. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan media sosial. Jangan sampai membuka peluang dosa untuk diri kita dan peluang dosa untuk orang lain. Jika kita ingin berbagi sesuatu, pastikan bahwa itu bermanfaat bagi orang lain dan tidak melanggar batasan-batasan syariat. Sebagai penutup, seorang muslim yang baik adalah muslim yang mampu menjaga lisannya dari menyakiti orang lain dan mampu menjaga tangannya dari menzalimi orang lain dan mampu menjaga auratnya. Bulan Ramadan ini adalah waktu terbaik untuk melatih diri agar lebih baik dalam berkata-kata, lebih baik dalam bertindak, dan
berusaha menjaga diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muslim yang sejati, yang selamat dari lisan dan tangan orang lain. Dan yang terakhir, saya mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsiran kepada ketua DKM Masjid Al-Ikhlas dan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas yang telah mempercayai saya, yang telah welcome menerima orang baru untuk berdiri di depan mimbar yang mulia ini. Sesungguhnya pada hakikatnya seorang khatib, seorang pendakwah, seorang penceramah berdiri di depan mimbar sebenarnya dia meminjam mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kita sebagai manusia tentu ada namanya interaksi. Nah, dalam interaksi itu mungkin ada salah kata, tindak tutur yang tidak berkenan di Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan ini saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak Ibu memaafkan kesalahan kehilapan yang mungkin selama berinteraksi di masjid ini, tempat saya sholat, bahkan tempat saya makan juga di sini ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena mungkin ini adalah yang terakhir yang bisa saya berdiri di depan mimbar yang mulia ini, karena insyaallah hari Rabu saya akan pulang kampung. Mohon dimaafkan Bapak dan Ibu ya. Demikian ulasan nasihat pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.